Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Ainiatis Zahra, NIM E2019-3149. Di sini saya akan menanggapi beberapa makalah dari teman-teman AKS 3, yaitu yang pertama mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Secara umum, kebijakan fiskal yang mencakup sumber-sumber tersebut, pendapatan dan keputusan yang pembelanjaan yang berada pada otoritas penguasa. Umumnya, pajak itu bersifat menindas dan pembelanjaannya terkesan tidak produktif dan mewah. Pajak dibebankan sewenang-wenang dan tidak terdapat prinsip yang sistematis yang harus ditaati atau diikuti. Dan untuk pajak, pungutan adalah sesuatu yang berat. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah suatu kewajiban negara menjadi hak rakyat. Jadi kebijakan fiskal bukanlah hanya untuk suatu kebutuhan perbaikan ekonomi ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, akan tetapi lebih mengarah ke penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak terbatas pada fungsi seperti yang dijalankan oleh pemerintah Islam terdahulu yang bertumpu pada pertanian, tetapi saat ini coraknya lebih bersumber pendapatan yang relatif lebih layak dan lebih terverifikasi yang tersedia di pemerintahan modern. Yang selanjutnya mengenai pengangguran dan solusi ekonomi Islam. Pengangguran adalah tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi tidak atau belum menemukan pekerjaan. Jadi, pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Pengertian pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Yang selanjutnya adalah keuangan publik. Mengenai institusi keuangan publik. Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif, ataupun oleh pemerintah. Sumber-sumber keuangan publik dalam sejarah Islam selain zakat, yaitu mayoritas adalah bersifat sukarela, yaitu seperti dalam bentuk infak, wakaf, dan juga sedekah. Sumber-sumber keuangan publik dalam sejarah Islam selain zakat mayoritas bersifat sukarela, yaitu dalam bentuk infak, wakaf, sedekah. Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Di dalam keuangan publik terdapat sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik, yaitu tertuju pada ketentuan zakat, bahwa alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan kewenangan amil ataupun pemerintah. Selanjutnya yaitu mengenai uang dan fungsinya dalam ekonomi makro Islam. Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama, juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, dan juga kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang sendiri berfungsi sebagai media pertukaran atau untuk transaksi, investasi, satuan hitung untuk pembayaran, dan pencicilan hutang. Uang adalah barang khalayak masyarakat luas atau public good. Uang bukan barang monopoli seseorang, jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sebagai alat
umum, maka masyarakat dapat menggunakan tanpa ada hambatan dari orang lain. Dalam Islam, tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram, dan agama melarangnya sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan di mana mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko. Yang terakhir yaitu ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, dengan cara mengatur jumlah mata uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Dalam kebijakan moneter, melibatkan mengeset standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalitas untuk bank atau bertindak sebagai peminjam usaha terakhir melalui persetujuan yang melibatkan pemerintah lain dengan cara negosiasi. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.